Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama beberapa menit ke depan saya Intan dan teman saya Delia Aulia akan menjelaskan hasil diskusi kami materi tentang kendali dan sistem pengendalian motor listrik. Langsung saja masuk ke materi yang akan kami sampaikan. Kendali merupakan bagian yang paling penting dalam instalasi listrik tenaga, yaitu untuk mengatur, menghidup atau mematikan motor, dan juga untuk menjaga keamanan rangkaian dari beban lebih ataupun singkat, yang merupakan tugas dari kendali. Untuk memahami atau mempermudah dalam pemasangan ataupun pembacaan rangkaian kendali, perlu pemahaman Anda pada sistem kerja dan fungsi dari komponen-komponen kendali. Berikut komponen-komponen kendali. Saklar atau switch. Saklar atau switch adalah komponen elektrikal yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau untuk memutuskan atau menyambungkan suatu sistem kontrol. Komponen ini sederhana namun fungsi yang paling vital di antara komponen listrik lainnya. Saklar pada dasarnya adalah suatu alat yang dapat atau fungsi menghubungkan atau memutuskan aliran listrik atau arus listrik, baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun pada jaringan arus listrik lemah. Yang membedakan arus listrik lemah adalah bentuk kecil jika dipakai untuk peralatan elektronika arus lemah. Demikian pula sebaliknya, semakin besar saklar yang digunakan jika aliran arus listrik semakin besar. 1. Saklar tombol atau button switch. Di sini digunakan untuk pengendalian atau pengaturan peralatan guna memberikan tanda-tanda hubung putus, dan saklar terhubung atau terputus dengan cara menekan dengan tangan ditinjau dari titik kontaknya. Ada 3 jenis saklar tombol, yaitu normally open atau biasa disingkat dengan NO, button switch, normally closed atau NC button switch, dan NO atau NC button switch. Yang A, no button switch. No button switch sesuai dengan namanya berada dalam posisi open atau terbuka. Pada keadaan normal, button switch tidak ditekan dan baru akan tersambung apabila ditekan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. B. NC button switch berada dalam posisi close atau tertutup atau terhubung. Pada keadaan normal, button switch tidak ditekan dan akan terputus atau terbuka apabila ditekan. Stop and stop. NC, NO atau NC button switch. NO atau NC button switch merupakan gabungan dari button switch NO dan NC. Pada saat normal, kontak yang terhubung atau tertutup dan ada yang terputus atau terbuka. Saat ditekan, maka terminal kondisi normalnya. Terhubungnya akan berubah terputus dan terminal terputus berubah menjadi terhubung. NO atau NC button switch memiliki 4 terminal. Terminal 1 dan terminal 2 terhubung pada saat normal dan terpisah atau terputus pada saat ditekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh penggunaan button switch sesuai dengan tipenya. 1. Tipe flat. Tipe flat penggunaannya dengan tipe konvensional dan banyak digunakan untuk start dan stop. Yang kedua, tipe proyek. Tipe proyek penggunaannya dapat digunakan dengan beban seperti memproyeksikan start dan stop. Yang ketiga, tipe mushroom. Tipe mushroom dapat digunakan di tempat dan mudah dijalankan untuk start dan stop. Dan terakhir, tipe full. Untuk tempat seperti mengoperasikan dengan menghindarkan pengerjaan yang salah, seperti interlocking. Yang kedua, select switch. Select switch sistem kerjanya melalui perputaran pada sudut batas tertentu. Select switch dapat digunakan sebagai switch control atau disingkat dengan CS, yaitu untuk on dan off sumber daya. 3. Saklar batas atau micro switch banyak digunakan sebagai pendeteksi posisi dari objek yang diukur. Bagian kontaknya terdiri dari kontak C dan bekerja dengan keadaan on antara C ke NC dan akan off sesudah bekerja. Sedangkan C ke NO akan off sebelum bekerja dan on sesudah bekerja.
Yang keempat, relay adalah saklar switch yang dioperasikan dengan tenaga listrik dan merupakan komponen elektromekanikal atau kombinasi elektrik dan mekanik yang terdiri dari bagian dua utama, yaitu coil atau lilitan magnetik dan mekanikal. Relay memiliki satu pasang kontak NO dan NO. Fungsi relay secara umum digunakan pada otomatis industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function. Yang kedua, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat atau short. Yang keempat, yang terakhir, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu atau time delay function. Selanjutnya jenis-jenis relay. Satu, relay tipe high dan relay tipe plunger. Di sini Anda dapat melihat contoh gambar-gambar jenis-jenis relay. Kontraktor magnet atau magnetic kontraktor. Kontraktor magnet adalah switch magnetik yang serupa dengan relay magnet dan biasanya digunakan untuk rangkaian kontrol yang menggunakan tegangan dan arus yang cukup besar dibanding relay. Tegangan yang digunakan oleh magnet kontraktor adalah tegangan satu pasang atau 220 volt. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian motor listrik. Langsung saja, sistem pengendalian motor listrik ada 3, yaitu kendali manual, kendali semi-otomatis, kendali otomatis. Kendali manual terdapat pada saklar yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Yang kedua, kendali semi-otomatis, yaitu kerja operator sedikit ringan, tidak mengeluarkan tenaga besar, cukup menekan tombol start saat awal putaran motor. Dan sebaliknya, jika ingin mematikan putaran motor, tekan saja tombol stop, maka putaran akan berhenti. Yang ketiga, kendali otomatis, cukup memonitor kerja dari sistem sehingga dapat menghemat energi fisiknya. A. Pengendali motor langsung atau direct online. Pada umumnya, motor listrik tegangan rendah dengan kapasitas kecil atau kurang lebih dari 10 kW, rangkaian dayanya dihubungkan secara direct online atau disingkat dengan DOL. DOL adalah tipe rangkaian motor listrik bias langsung, dihubungkan dengan fuse atau MCB atau LCB sebagai pengaman beban listrik dengan stop kontak listrik ataupun saklar sebagai pemutus tegangan. Kemudian dirangkai ke motor listrik saat bertegangan atau berenergi. Terminal motor starter langsung terhubung online atau DOL ke satu daya. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada motor listrik satu pasang, motor listrik 3 pasang, tipe DOL juga sama rangkaiannya. Perbedaan terdapat tambahan dengan adanya kontraktor. Tujuan adanya kontraktor ini adalah mencegah adanya percikan listrik saat kedua plat saklar bertemu. Contoh rangkaian yang sering digunakan pada rumah tangga ataupun industri kecil. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada rangkaian motor listrik 3 pasang, menggunakan kontaktor dikenal dengan 2 rangkaian, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kendali. Rangkaian daya adalah rangkaian yang menggambarkan rangkaian tegangan tinggi yang akan mengalirkan arus dari sumber ke motor listrik. Rangkaian kendali adalah untuk mengendalikan hidup matikan motor listrik dan kendali pengaman beban lebih. B. Pengendali motor putar kanan kiri atau forward reverse. Rangkaian kendali dan rangkaian daya dari putaran motor kanan dan kiri dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar tadi dapat kita lihat rangkaian daya tersebut menggunakan satu MCB 3 pasang, 2 buah kontraktor dan 1 buah tor. Kontraktor 1 sebagai penyambung putaran ke kanan, sedangkan kontraktor 2 sebagai penyambung putaran ke kiri. Berikut diagram kontrol untuk pengendalian motor listrik dengan putaran motor listrik ke kanan dan ke kiri.
Saat tombol FVD ditekan dan circuit breaker F1 ditutup dan anak kontaknya F2 masih dengan kondisi tertutup, koil kontaktor K1 akan mendapatkan energi listrik. Pada saat bersamaan, kontak utama K1 akan mendapatkan suplai dari arus sumber daya, sehingga berputar dengan putaran motornya dengan searah jarum jam. Karena kontaktor K1 aktif sehingga merubah kontak bantu NO menjadi NC dan sebaliknya, sehingga kontak K1 13 dan 14 terhubung atau NC. Fungsi kunci tombol FVD aktif dan lampu indikator kuning menyala menandakan putaran motor ke kanan. Pada saat tombol RAV ditekan, kontaktor K2 akan mendapatkan energi listrik. Kontak bantu K2, 21 dan 22 terputus atau berubah menjadi NO dan membuat kontaktor 1 off. Menyalakan lampu indikator hijau dan kontak bantu K13 dan 14 terhubung mengaktifkan kunci tombol RAV. Kenapa demikian? Karena penggunaan tombol FVD dan RAV menggunakan tombol on dan off dua terminal, maka pertukaran putaran motor harus menekan tombol stop terlebih dahulu. Selanjutnya indikator lampu merah akan menyala apabila kontak bantu F97 dan 98 terhubung karena Tor mendapatkan beban lebih di atas normal dan menjadi kontak bantu F2, 95 dan 96 terputus, membuat jaringan kendali tidak mendapatkan arus dan kontaktor K1 dan K2 aktif dan motor tidak mendapatkan arus listrik atau mati. Penyebab motor tidak bekerja atau berhenti: 1. Tombol stop ditekan. 2. Kontak bantu Tor bekerja saat motor bekerja melebihi arus kerjanya. 3. Circuit breaker trip. 4. Masalah lain, suplai daya kontrol hilang atau kabel suplai terputus. Yang C. Pengendalian starter motor dengan pengasupan start delta atau bintang segitiga. Hubungan start dengan kebutuhan arus yang tinggi memberi hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tapi memiliki torsi yang tinggi. Hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik start delta mengkombinasi dua hubungan secara berurutan. Pengendalian motor listrik dengan start delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekian 7 PH. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai yaitu dengan menggunakan rangkaian kontraktor magnet. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambaran rangkaian tersebut menggunakan 3 buah kontaktor. Kontaktor 1 berfungsi sebagai penyalur daya utama ke motor untuk masuk terminal utama. Sedangkan kontaktor 2 dan 3 berturut-turut adalah penyambung hubungan delta dan star. Pada saat kontaktor 1 dan kontaktor 2 berfungsi atau aktif, maka rangkaian tersebut ialah hubungan delta atau segitiga. Dan apabila kontaktor 1 dan 3 berfungsi atau aktif, maka rangkaian tersebut berhubungan star atau bintang. Berikut ini adalah rangkaian kendali untuk pengendalian motor listrik dengan star delta. Pada saat tombol start ditekan, maka timer T, kontaktor K1 dan kontaktor K3 aktif kemudian akan menghubungkan terminal 13 dan 14. Kontaktor K1 sebagian pengunci aliran dari sumber ke terminal A1. Kontaktor A1 atau pengunci kontaktor K1 tetap aktif pada saat tombol start dilepas. Menghubungkan terminal 21 dan 22 kontaktor K3 agar kontaktor K2 tidak mendapatkan arus atau tidak aktif, dan menghubungkan terminal 13 dan 14. Kontaktor K3 untuk menghidupkan lampu indikator warna kuning, sebagian tanda bahwa posisi pengasuh start dengan aktifnya timer T, maka pengaturan waktu tunggu tetap timer akan jalan. Setelah pengaturan waktu tunggu timer berakhir, maka akan memutuskan terminal 9 dan 1 timer T.
sehingga kontaktor K3 tidak mendapatkan arus atau tidak aktif. Dan selanjutnya menghubungkan terminal 12 dan 8, sehingga kontaktor K2 aktif dan kontaktor K2 kemudian akan menghubungkan terminal 13 dan 14. Kontaktor K2 sebagai pengunci agar kontaktor K2 tetap aktif. Pada saat timer T tidak aktif dan menghidupkan lampu indikator warna hijau menandakan posisi penghasut delta. Saat motor aktif atau hidup, terjadi beban lebih, maka tor F3 akan aktif, bekerja mengakibatkan terputus atau terbuka hubungan terminal 95 dan 96 ialah F3 sehingga arus kerangkaian kendali terputus, dan menghubungkan terminal 97 dan 98 untuk menghidupkan lampu indikator warna merah yang menyatakan bahwa terjadi beban lebih dan mematikan jalannya motor listrik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.